해준 거에 있어서는 감사하지만 우리가 K가 왔을 때 골을 넣어줬어야 되는데 Tiga janji Sintayong di laga hidup mati Vietnam versus Indonesia. Starting line up diprediksi alami perubahan signifikan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong percaya diri menatap laga kontra Vietnam pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Maidin Hanoi pada Senin 9 Januari nanti. Sintayong memastikan timnas Indonesia datang ke kandang Vietnam untuk meraih kemenangan. Ia juga memastikan seluruh pemainnya dalam kondisi terbaik untuk laga nanti. Juru racik formasi asal Korea Selatan itu pun menjanjikan 3 hal dalam pertandingan melawan Vietnam. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan bekerja keras, fokus, dan disiplin sepanjang permainan. Sementara itu menghadapi leg 2 semifinal Piala AFF 2022 diperkirakan skuad Garuda mengalami perubahan formasi. Meskipun demikian, pakem utama yang digunakan timnas Vietnam dan timnas Indonesia diprediksi tidak akan berubah secara signifikan pada leg kedua nanti. Sementara itu juru racik timnas Indonesia Sintayong selalu punya alternatif untuk anak asuhnya. Situasi ini disesuaikan dengan kekuatan lawan-lawannya. Sementara itu, Sintayong tampaknya masih akan menerapkan formasi 3-4-3. Skema 3 back sejajar ini sangat ampuh untuk menjaga lini pertahanan. Apalagi ada 3 pemain yang pada laga sebelumnya bermain apik yakni Fahrudin Arianto, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Ketiganya mendapatkan bantuan dari duet gelandang oke di lini tengah, yakni Rahmat Irianto dan juga Mark Locke yang sukses menjaga keseimbangan. Hanya saja nama-nama di lini serang skuad Merah Putih tampaknya akan mengalami perubahan pada leg kedua nanti. Pemain-pemain yang pada leg sebelumnya belum diturunkan akan mendapatkan kesempatan pada pertemuan berikutnya. Sintayong kirim pesan war ke Park Hang-seo, penyerang Vietnam waspadai Jordi Amat. Duel Vietnam versus timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Maidin Hanoi pada Senin 9 Januari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi ujian yang cukup berat bagi Indonesia, sebab pada leg pertama yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat lalu, timnas Indonesia harus main imbang dengan skor kacamata. Maka dari itu, kemenangan di leg kedua menjadi harga mati untuk pasukan Sintayong. Coach Sin sendiri tak menyangka jika timnas Vietnam adalah lawan yang cukup berat. Apalagi dalam hal organisasi dan pertahanannya membuat sulit untuk menembus gawang milik Vietnam. Walau demikian, Sintayong tetap yakin kepada anak asuhnya. Bahkan juru taktik asal Korea Selatan itu mengirim pesan war ke Vietnam jelang semifinal leg kedua nanti, yakni dengan menyebut finishing timnas Indonesia jauh lebih baik dari Vietnam. Lebih dari itu, pelatih asal Korea Selatan ini membuktikan jika lini serang skuad Garuda tampil cukup baik saat melawan Vietnam, yakni beberapa peluang emas mampu membuat kiper Dang Van Lam bekerja keras menggawal gawangnya. Vietnam memang tim yang baik dalam organisasi dan cenderung bertahan. Kami pun berpikir memang kami pernah kemasukan gol, tapi untuk finishing kami di atas Vietnam. Jadinya besok akan jadi pertandingan yang baik untuk saya, kata Sintayong saat pre-match press conference jelang pertandingan pada Minggu kemarin. Deddy Sulistiawan pun mengungkapkan kesiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam. Pemain Bayangkara FC itu mengatakan bahwa para pemain datang dengan kondisi terbaik. Pemain kelahiran Lamongan itu bertekad akan berjuang semaksimal mungkin untuk bisa membawa Indonesia terbang ke partai final Piala AFF 2022. Sementara itu di leg kedua semifinal kali ini, penyerang timnas Vietnam Nguyen Tien Linh mewaspadai bek tengah timnas Indonesia Jordi Amat. Pasalnya bek naturalisasi itu punya pengalaman merumput di Inggris dan Spanyol. Ia pun menganggap pemain bertahan skuad Garuda cukup solid dan mengaku was-was terhadap Amat. Terlebih lagi, Tien Linh merasakan kesulitan membongkar pertahanan timnas Indonesia di leg pertama. Rapor lini pertahanan timnas Indonesia selama Piala AFF 2022. Timnas Indonesia bertekad mencuri kemenangan saat menghadapi Vietnam pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Maidin Hanoi, Vietnam pada Senin 9 Januari malam. Optimisme skuad Garuda tentu bukan tanpa alasan. Walaupun lawan belum sama sekali kebobolan sepanjang 5 laga beruntun, Indonesia yakin mampu menggetarkan jala gawang Dang Van Lam sekaligus melaju ke partai puncak. Aturan gol tandang memang memberikan peluang Indonesia menciptakan keajaiban di pertandingan ini. 1 gol yang bisa mereka ciptakan bakal bernilai 2 gol dalam ketentuan tersebut. Tetapi sebelum itu, Indonesia wajib menahan setiap gempuran yang dilakukan tuan rumah.
Bermain di kandang lawan bakal menambah tingkat kesulitan yang harus dilalui anak asuh Sintayong tersebut. Lantas bagaimana rapor pertahanan timnas Indonesia sepanjang perhelatan turnamen Piala AFF? Berikut ini ulasannya. Yang pertama, 3 kali kebobolan, 2 clean sheet. Pertahanan timnas Indonesia mungkin bukan yang terbaik di Piala AFF edisi kali ini, tetapi setidaknya mereka masih masuk dalam 3 besar tim dengan pertahanan yang paling rapi. Nadeo Argawinata yang berdiri di bawah Mister Gawang baru mencatatkan 2 clean sheet dalam 5 pertandingan. Tetapi Indonesia hanya mampu 3 kali dijebol gawangnya di edisi kali ini. Bermain di markas Vietnam bakal jadi ujian sesungguhnya kiper Bali United itu. Tetapi ia memiliki pengalaman hebat dengan membawa Indonesia ke partai puncak setelah menyelamatkan penalti Singapura di leg kedua semifinal Piala AFF 2020 lalu. Yang kedua, Jordi Amat masterclass. Sintayong memang tak salah pilih saat meminta Jordi Amat berpindah kewarganegaraan. Peran punggawa Johor Darul Taksim itu terbukti vital dalam permainan tim merah putih. Indonesia tak hanya dibawanya lebih kokoh dalam bertahan, ia pun memiliki keunggulan yang sepertinya sulit ditandingi pemain belakang lainnya macam Fahrudin Arianto ataupun Rizky Ridho. Kemampuannya dalam memberikan umpan ke depan memberikan kesempatan bagi Indonesia berkembang lebih jauh. Yang ketiga, serangan udara bukan menjadi masalah. Saat Jordi Amat mendapatkan tugas yang lebih ofensif, Rizky Ridho dan Fahrudin Arianto diminta menjaga kedalaman bersama dengan Rahmat Irianto ataupun Marcos. Tugas mereka sederhana yakni menahan gempuran lawan sebelum mengarah ke gawang. Beruntung kedua bek tengah dibekali kemampuan ciamik dalam membaca permainan. Bahkan tidak jadi soal bila lawan sering melepaskan umpan silang ke jantung pertahanan timnas Indonesia. Dan sejauh ini mereka hanya kecolongan sekali dari skema ini di laga pertama kontra Kamboja.